lagi kawan-kawan dengan saya Nur Wahyu Eko Priyono dari Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Yati Godong. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian SOP pada instalasi motor listrik forward reverse. Tahukah kamu mengenai standar operasional proses pada pekerjaan instalasi motor listrik forward reverse? Yuk kita belajar bersama mengenai materi ini. Dalam materi ini, kita akan mempelajari mengenai standar komponen, simbol komponen, proteksi, dan juga proses perakitan. Kita menekankan pada standar operasional proses yang harus dipatuhi. Di sini, kita nanti akan memanfaatkan salah satu aplikasi yang ada pada Android maupun di PC, yaitu aplikasi Simu Relay. Berikut adalah aplikasi Simu Relay. Aplikasi ini nanti kita akan gunakan sebagai panduan untuk menggambar dari simbol maupun komponen yang akan kita gunakan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai komponen standar yang harus ada pada instalasi motor listrik forward reverse. Komponen yang pertama adalah MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Di aplikasi Simu Relay, kita gunakan simbol seperti ini. Untuk 1 fasa 1 full, 1 fasa 2 full, 3 fasa 3 full, dan 3 fasa 4 full atau 4 kutub. Di sini, ini adalah simbol dari MCB. MCB 1 fasa, dan ini adalah MCB 3 fasa. Dan ini adalah komponen dari MCB 1 fasa, dan yang ini adalah MCB 3 fasa. Ini 3 fasa, yang ini adalah satu fasa. Fungsi komponen ini adalah sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Saat hubung singkat, bagian yang berfungsi untuk memutuskan arus yang mengalir adalah solenoid. Jadi kalau misalkan ada hubung singkat, nanti komponen yang berfungsi untuk memutuskan adalah solenoid. Dan apabila terjadi beban lebih, fungsi dari bagian bimetal yang akan bekerja pada MCB. Komponen yang kedua adalah emergency switch. Pada aplikasi Simu Relay, kita gunakan simbol ini. Seperti ini. Jadi, pada emergency itu terdapat 2 buah kontak, yaitu NO maupun NC. Ini adalah simbol dari tombol emergency. Dan ini adalah bentuk dari tombol emergency. Fungsi utamanya, komponen ini adalah sebagai pengaman pada saat keadaan darurat, seperti adanya kecelakaan kerja maupun disfungsi rangkaian. Komponen yang ketiga adalah tombol tekan atau push button. Tombol tekan di sini ada 2, NO dan NC. Yang digunakan NO sebagai tombol on dan NC sebagai tombol off. Berikut adalah simbol dari push button. Dan untuk bentuknya adalah seperti ini. Biasanya kita gunakan warna hijau untuk tombol on dan warna merah untuk tombol off. Fungsi utamanya adalah sebagai pengendali rangkaian, di mana tombol on untuk menyalakan atau disebut dengan tombol start, dan tombol off untuk mematikan kerja rangkaian atau tombol stop.
Kemudian ada komponen yang berikutnya adalah tor. Nah, tor simbolnya seperti ini. Ini untuk kontak utamanya. Ini untuk kontak utamanya, dan kontak bantunya kita gunakan kontak bantu NO maupun NC. Seperti ini. Nanti kita tinggal ubah nilainya atau value-nya menjadi F atau fuse. Seperti ini. Di sini juga. Nah, seperti ini. Nanti dia akan berubah. Ini adalah simbol dari komponen tor. Dan ini adalah komponen dari tor sendiri. Jadi di sana ada kontak utama atau terminal utama, ada kontak bantu, ada kontak bantu NO maupun NC, ada terminal utama juga, ada start dan stop. Ini untuk emergency. Fungsi utamanya adalah sebagai pengaman untuk mengamankan motor listrik, di mana tor ini bekerja apabila terjadi beban lebih pada motor listrik. Jadi komponen ini nanti akan memutuskan rangkaian yang menuju ke motor listrik atau mengamankan motor listrik. Komponen berikutnya yang akan kita bahas adalah pilot lamp. Nah, ini adalah pilot lamp. Simbolnya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah bentuk dari pilot lamp. Nah, ini adalah bentuk dari pilot lamp. Jadi, pilot lamp itu juga banyak sekali jenisnya, banyak sekali warnanya. Ada AC maupun DC. Fungsi utamanya adalah sebagai rangkaian atau indikator pada sebuah rangkaian. Untuk jumlah yang kita gunakan pada rangkaian forward reverse adalah tergantung keinginan kita. Ataupun standar tertentu yang diterapkan. Yang terakhir, kita akan mengenal satu komponen yang paling utama, yaitu disebut dengan magnetic kontaktor. Pada forward reverse, kita akan menggunakan dua kontaktor, yaitu kontaktor 1 untuk putar kanan dan kontaktor 2 untuk putar kiri. Nah, karena kita 3 fasa, kita gunakan berarti adalah 2 buah kontaktor magnet. Nah, seperti ini. Kemudian, di kontaktor magnet yang akan kita gunakan di forward reverse, membutuhkan yang namanya kontak bantu dengan minimal 1 NO dan 1 NC. Nah, seperti ini. 1 NO dan 1 NC. Di mana kontak bantu nanti digunakan untuk NO adalah sebagai pengunci rangkaian dari kontaktor. Sedangkan untuk yang NC adalah digunakan sebagai interlock agar dua kontaktor ini bekerja secara bergantian. Demikian video pembelajaran dari topik komponen rangkaian kendali forward reverse. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi wiring dan pengoperasian motor listrik 3 fasa forward reverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.